Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya apa yang disampaikan oleh Dene Siregar begitu ya. Mengatakan begini, Dene Siregar ungkap MK loloskan Gibran jadi cawapres ya, Jokowi ya munafik dan bermuka dua, kami muak katanya begitu ya. Dan bahkan ini kritikan-kritikan luar biasa begitu kepada Pak Jokowi. Akankah ini didengarkan oleh Pak Jokowi begitu kan? Rasa-rasanya Dene itu kan siapa coba bayangkan. Dia kan pejabat, apakah dia pejabat negara atau sebagai rakyat biasa atau dia hanya bayaran? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Pak Presiden itu tidak sebodoh apa yang diungkapkan oleh Dene Siregar begitu kan. Dalam artian bahwa begini. Iya, memanglah. Oke, dalam hal ini begitu kan ya. Apakah cawi-cawi ini masalah terkait dengan adanya Gibran untuk diloloskan batas usianya begitu kan? Saya kira saya tidak setuju sekali begitu kan. Tapi bukan berarti harus seperti ini begitu kan ya. Dalam artian bahwa kenapa sih Dene Siregar seolah-olah ya sekarang ini mulai agak tidak suka kepada Pak Jokowi? Karena mungkin begitu kan ya tahu bahwa ya ia dukung mungkin Prabowo. Kan begitu logikanya begitu. Dan sekarang apa yang terjadi? Mulai cakar-cakaran mereka begitu kan ya, sesama pendukung Pak Jokowi begitu kan ya. Mulai ada yang sebagai pengkhianat, mulai ada sebagai kritik habis-habisan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Lihat saja kutipan-kutipan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ade Armando begitu kan ya. Jangan-jangan ini begitu kan sesama pendukung Pak Jokowi cakar-cakaran demi kepentingan atau kekuasaan. Bisa saja seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini ya kalau seperti ini siapa yang diuntungkan? Ya tetaplah Anies Baswedan yang diuntungkan mereka begitu kan. Sedangkan mereka masih sibuk begitu, Ganjar masih cari wakil presiden, terus Prabowo masih cari wakil presiden dan sebagainya, dia makan masih sibuk. Sedangkan Anies Baswedan 2 hari lagi kita akan ya menyaksikan ya jutaan orang bagaimana Anies Caimin akan mendaftar di KPU. Dan itulah boleh agak kepanik mereka begitu kan. Yang satunya tidak ingin mendukung Pak Jokowi, yang satunya ingin dukung Ganjar, yang satunya ingin Prabowo, silahkan. Itu hak ranah mereka begitu. Dapur orang, saya tidak ngurusin dapur orang begitu kan. Tetapi yang saya lihat bahwa ketika mengatakan Dene Siregar tumben mengatakan bahwa Jokowi munafik, apakah seperti ini begitu kan ya? Dene Siregar baru sadar begitu kan. Artinya apa? Kalau kita mengkritik hari ini begitu, tentu Dene Siregar kan ketinggalan. Kemana aja dari dulu kan begitu logikanya begitu. Sehingga banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan yang mengatakan bahwa loh kenapa Dene Siregar kok kritik seperti itu begitu ya katanya ini. Bahkan sudah dibohongi berkali-kali baru sadar loh katanya begitu. Komentar-komentar itu mampus ya aja biar kapok katanya ya. Muak karena ke PS. Coba kalau ke GP ya, sumringah dia tuh. Jadi para penjilat ya, pantang penguasa, buzzer istana ya, dungo katanya begitu ya. Bahkan sebelum dia kecewa nggak bakalan dia tahu. Lantaran ya penguasa itu lezat katanya ya. Ini komentar-komentar dari netizen. Ya saya hanya menginginkan melihat bahwa kenapa begitu kan Dene Siregar kok baru sadar sekarang begitu kan ya. Toh pada hakikatnya dari dulu masyarakat sudah paham seperti apa karakter Pak Jokowi begitu kan. Kenapa kok baru muncul sekarang kata-kata munafik dan sebagainya begitu kan. Ya artinya apa? Artinya kami tidak mendukung siapa-siapa. Tapi kami memberikan satu stimulasi. Kenapa baru sadar hari ini? Kan begitu logikanya begitu ya. Dan bahkan ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan terkait dengan adanya situasi politik hari ini begitu. Ya, karena pada hakikatnya kalau komentar-komentar netizen begitu kan di sini menyatakan iya, karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Coba kalau dukung Ganjar, wah dia disanjung sana sini begitu. Kan begitu logikanya begitu kan ya.
Padahal secara politik begitu kan ya, netralitas sebagai seorang presiden kan perlu memilih yang mana dan siapa, kepentingan apa dan apa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Kenapa kok Denny Siregar kok agak kepanasan mereka begitu kan? Ya wajar karena takut Pak Ganjar kalah. Intinya kan seperti itu begitu kan ya. Padahal Pak Ganjar itu prediksi ya sudah kalah di depan mata. Ini banyak sekali ya apa namanya beritanya, begitu saya bacakan aja ya. Denny Siregar ungkap MK loloskan Gibran jadi cawapres, Jokowi munafik dan bermuka dua. Kami muak katanya begitu ya. Ini dikutip dari Warta Ekonomi, Warta Kota Live ya. Pegiat media sosial yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo yakni Denny Siregar memberikan bocoran soal putusan MK Mahkamah Konstitusi ya atas uji material batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun. Menurut Denny Siregar, dari informasi yang sudah terkonfirmasi, putusan MK akan memberi jalan secara konstitusi bagi Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Jokowi, untuk maju di Pilpres sebagai capres ya, cawapres pendamping Prabowo Subianto. Bahkan hal itu dikatakan Denny Siregar lewat tweetannya begitu kan ya, @Denny Siregar begitu, serta pernyataan di video yang diunggah di akun ya Merah Putih TV. Dia mengatakan bahwa ya seperti diketahui terkait kritikannya Denny atas upaya Jokowi membangun dinasti politiknya, ini akhirnya ditendang dari Cokro TV. Udah dikonfirmasi anak kan lolos begitu. Silahkan kecewa, silahkan marah, tapi terimalah kenyataan bahwa manusia bisa berubah. Yang gue sayangkan cuma satu, kalau ya si A begitu ya, sejak awal bilang A, jangan bermuka dua, itu munafik namanya. Laki-laki dinilai dari kata-katanya, kata Denny Siregar. Siapa begitu? Ya tentu Pak Jokowi begitu. Mengapa? Yang jelas dari awal Pak Jokowi mengatakan silahkan kawal Pak Ganjar ya. Masalah istana saya yang ngawal sendiri, kata Pak Prabowo, kata Pak Jokowi begitu ya. Akhirnya inilah yang menjadi spekulasi hari ini. Boleh dalam politik berjanji segudang apapun ya silahkan begitu kan, tapi harus ditepati di satu sisi begitu kan ya. Di satu sisi juga begitu, atas kepentingan inilah kemudian, ya, apakah Pak Jokowi hanya mendengarkan satu orang dari Denny Siregar begitu? Siapa mereka? Memberikan kontribusi apa? Kan begitu logika Pak Jokowi begitu kan ya. Artinya selama ini begitu, kalau saya simpulkan, Denny Siregar tidak ingin Pak Ganjar kalah, sedangkan Pak Jokowi inginnya anaknya menjadi wakil presiden, kan begitu logikanya begitu kan. Artinya selama ini kalau ada putusan putusan dari MK, sebenarnya kan Denny Siregar tidak perlu panik masalah itu. Karena apa? Karena pada hakikatnya masyarakat yang menentukan ya siapa yang berkuasa, siapa yang terpilih, bukan MK begitu kan. MK hanya memberikan kebijakan regulasi yang ada, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa yang mesti kritikan-kritikan ini begitu sana sini begitu kan ya, dan menurut saya pribadi langkah ini mungkin Denny Siregar baru sadar mereka begitu siapa Pak Jokowi begitu. Maka saya sudah mengetahui kalau arahnya Pak Jokowi lurus begitu, bisa saja dia ke kiri begitu kan ya, atau ke kanan mereka begitu, atau kedua-duanya kiri kanan, kan begitu logikanya begitu. Akhirnya sekarang orang-orang yang menyanjung Pak Jokowi sana sini begitu kan ya, mulai agak kecewa kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi punya pilihan lain begitu ya. Di dalam negara demokrasi kan sah-sah aja sebenarnya begitu. Ngapain kita harus mengkritik Pak Jokowi begitu kan ya. Bahkan ya, Denny juga dulu ada pendukung setia Jokowi, kini mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Gue nggak peduli siapapun itu, tapi selama konstitusi dilanggar untuk kepentingan kekuasaan, gue akan ada di barisan terdepan ya. Itu bukan tentang siapa yang akan menjadi presiden kelak, tapi apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita kelak. Wow, ini kan sudah poetis banget begitu kan ya, Denny Siregar ucapannya begitu. Tumben hari ini kok seperti itu begitu kan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ya poetis banget begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat Denny Siregar hari ini, dia mulai agak kebingungan begitu kan ya. Karena di satu sisi merasa bahwa wah ini gimana Ganjar ini, nanti gimana? Pasti kan seperti itu begitu ya. Berhari-hari saya selalu bersuara terhadap apa yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang seharusnya kita hormati, tiba-tiba membuat pernyataan akan mengumumkan keputusan tentang gugatan batas usia.
Bahkan menurut Denny apa yang dilakukan MK ya, di mana ketuanya adalah adik ipar Jokowi adalah hal yang janggal. Bahkan begitu, kenapa harus dipaksakan keputusan mendekati pendaftaran? Apakah ini memang settingan untuk meloloskan anak Jokowi supaya dia punya hak secara konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo? Ya, ini ya ujar sih ya Denny begitu kan. Itu kan sudah mulai agak kecewa kepada Pak Jokowi hari ini ya. Apakah selama ini bocoran-bocoran itu begitu kan melihat dari kalau memang diloloskan misalnya begitu, akankah ya Gibran akan menjadi wakil dari Pak Prabowo? Kan begitu logikanya. Secara politik, kalkulasi politik, iya begitu kan di satu sisi begitu. Tapi kenapa harus mengkritik sana sini? Di satu sisi kan seperti itu begitu kan. Tetapi melihat realitas perkembangannya, kenapa secara emosional Denny Siregar kok baru sadar bagaimana politik Pak Jokowi selama ini? Apakah 2 tahun selalu jilat terus seperti itu begitu kan? Kan itu yang mesti dipertanyakan begitu kan. Maka di sini yang kemudian coba belajarlah Denny Siregar menjadi oposisi, bagaimana untuk mengerti ya taktik politik ya, gerakan politik kemana arahnya Pak Jokowi. Kalau orang-orang sudah mengalami menjadi oposisi, dia akan tahu arahnya kemana. Tetapi kalau hanya ingin menjadi penjilat dan sebagainya begitu kan, ya hanya jilat sana sini, menjunjung tinggi terhadap itu begitu kan ya. Terus kemudian disanjung sana sini, tapi tahu-taunya ketika membelot mereka begitu kan, ya dicap sebagai pengkhianat, dicap sebagai orang yang kemudian tidak tahu berterima kasih ya. Inilah cara-cara mereka yang kemudian begitu kan ya, yang muncul dalam realitas politik begitu kan. Soal dukung mendukung oke, begitu kan ya, silakan, tidak menjadi masalah. Mau ke Ganjar kek silakan, mau ke Prabowo silakan. Tapi bagaimana suasana itu begitu kan. Semua orang kan punya kepentingan. Maaf, dalam politik tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan. Yang ada atas rasa kebencian begitu. Atas rasa kepentingan, maaf ya, atas rasa kepentingan pribadi. Kalau soal putusan ini saya tidak begitu setuju dengan anak ingusan yang kemudian menjadi pemimpin di bangsa kita. Harus punya prestasi terlebih dahulu, rekam jejak, berdarah-darah dan keluar keringat. Itulah yang seharusnya begitu menjadi ya pengalaman untuk menjadi seorang capres, cawapres. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.